Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiko Khoirunisa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menjaga kelestarian air dan tanah sebagai sumber utama kehidupan, di mana kegiatan ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sumber daya dan berkelanjutan yang diampu oleh dosen Dr. Andas Hari Nuredi, MPD. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi menjaga kelestarian air dan tanah sebagai sumber utama kehidupan. Menjaga kelestarian air dan tanah sebagai sumber utama kehidupan. Air merupakan sumber daya alam yang mempengaruhi fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta sebagai modal dasar dalam pembangunan. Dengan perannya yang sangat penting, air akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi atau komponen lainnya. Pemanfaatan air untuk menunjang seluruh kehidupan manusia jika tidak dibarengi dengan tindakan bijaksana dalam pengolahannya akan mengakibatkan kerusakan pada sumber daya air. Air permukaan yang ada seperti sungai dan situ banyak dimanfaatkan untuk keperluan manusia seperti tempat penampungan air, alat transportasi, mengaliri sawah dan keperluan peternakan, keperluan industri, perumahan, sebagai daerah tangkapan air, pengendalian banjir, ketersediaan air, irigasi, tempat memelihara ikan, dan juga sebagai tempat rekreasi. Air sungai merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun, kenyataannya yang terjadi di lapangan adalah sungai lebih banyak digunakan sebagai tempat sampah alternatif bagi sebagian orang. Merawat dan menjaga kualitas air sungai bukan hanya semata-mata tugas suatu daerah, tetapi harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir air aliran sungai tersebut. Air sungai kini sudah bisa dikatakan rusak atau tidak layak konsumsi karena sudah tidak memenuhi baku mutu air itu sendiri. Air sungai kini berwarna keruh, berbau, dan mengandung bahan kimia berbahaya yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik yang tidak mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Selain air, tanah juga merupakan komponen yang penting dalam kehidupan. Polusi tanah adalah masalah serius yang berdampak pada manusia, hewan, tumbuhan, dan bumi. Perubahan buruk pada lingkungan karena pencemaran tanah menimbulkan masalah yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Pencemaran tanah adalah penghancuran atau kontaminasi tanah melalui tindakan langsung dan tidak langsung manusia yang menyebabkan perubahan sementara maupun permanen pada tanah. Dampak pencemaran tanah merupakan hasil penghancuran jangka panjang dari aktivitas manusia. Tanah yang tercemar, maka tanah tersebut akan kehilangan unsur penting yang dapat menyuburkan tanaman dan akan menjadikan tanah tandus atau tidak bisa ditanami sama sekali. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, yaitu yang pertama ada pengundulan hutan dan erosi tanah. Pengundulan hutan yang dilakukan untuk menciptakan lahan kering adalah salah satu masalah utama. Tanah yang dikonversi menjadi tanah kering atau tandus tidak akan pernah bisa subur kembali, apapun tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya. Konversi lahan berarti perubahan atau modifikasi sifat asli tanah agar layak digunakan untuk tujuan tertentu. Konversi tanah menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan tanah ketika hutan dibuka untuk pembangunan dan untuk memenuhi pemerintah pasokan kayu. Tanah akan menjadi longgar dalam proses tersebut. Tanpa perlindungan pohon, tanah menjadi tandus seiring waktu dan mulai terkikis.
Tanah kosong yang tidak digunakan selama bertahun-tahun menjadi tidak subur dan tidak dapat dimanfaatkan kegiatan pertanian. Yang kedua, tempat pembuangan sampah. Seiring bertambahnya populasi, setiap rumah tangga menghasilkan bertonton sampah setiap tahun. Jumlah tempat pembuangan sampah semakin penuh dan bertambah banyak sampah di tempat pembuangan sampah dipenuhi dengan racun yang akhirnya menyerap ke dalam bumi. Saat hujan, racun-racun tersebut terbawa ke daerah lain dan polusi menyebar. Barang-barang yang tidak dapat didaur ulang dibuang ke tempat pembuangan sampah yang menyebabkan populasi dan mengganggu keindahan kota. Yang ketiga, kegiatan konstruksi akibat urbanisasi. Kegiatan konstruksi berlangsung yang menghasilkan barang-barang limbah besar seperti kayu, logam, batu bata, plastik yang dapat dilihat dengan mata telanjang di luar gedung atau kantor yang sedang dibangun. Selain beberapa faktor di atas, ada lagi faktor yang krusial, yaitu limbah manusia dan limbah industri. Keduanya berkaitan dengan proses produksi dan konsumsi manusia. Makin banyak populasi manusia, maka akan banyak juga permintaan akan barang-barang industri, baik barang berbentuk habis pakai maupun menyisihkan limbah yang tidak semuanya dapat diperbarui. Sisa dari proses produksi dan konsumsi inilah yang menyebabkan pencemaran air dan tanah bila tidak diolah secara baik. Kalaupun tidak dapat memanfaatkan kembali, maka limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Proses ini bertujuan untuk mengurangi resiko atau dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Contoh bila ada suatu pabrik industri yang menghasilkan limbah cairan, maka pabrik tersebut wajib untuk mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah harus sudah dimiliki oleh setiap pelaku industri yang menghasilkan limbah cair dalam tiap produksinya. Dengan adanya IPAL, diharapkan limbah yang dibuang ke sungai sudah layak untuk memenuhi baku mutu untuk bercampur dengan air sungai yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan atau kebutuhan masyarakat. Sedangkan limbah manusia lainnya yaitu berasal dari barang atau produk yang telah usai pemanfaatannya oleh manusia yang dihasilkan limbah atau sampah yang diantaranya terdapat bahan-bahan berbahaya di dalamnya. Contohnya adalah baterai, yang semua komponen-komponen penyusunan baterai ini akan berdampak negatif bila mencemari lingkungan. Misalnya kadmium dan mangan. Kenaikan konsentrasi kadmium dalam tanah akan memperbesar penangkapan unsur logam tersebut oleh tanaman dan selanjutnya memasuki rantai makanan. Lalu ada limbah medis, jarum suntik, obat-obatan, dan yang lainnya yang terbuat dari bahan karet yang tidak bisa hancur dengan tanah. Sisa-sisa limbah medis ini juga harus dikelola dengan baik karena sifatnya yang tidak bisa hancur di dalam tanah, dan juga sisa obat dapat mempengaruhi kandungan di dalam tanah itu sendiri. Pada sektor pertanian, air dan tanah adalah kedua elemen yang saling berdekatan, bahkan tidak dapat dipisahkan. Bila kualitas air baik tetapi kadar kualitas tanahnya buruk, maka apa yang ditanam di atas tanah itu akan tidak maksimal. Begitupun sebaliknya, jika kualitas air di suatu tempat buruk tetapi unsur tanahnya bagus, maka pertumbuhan tanamannya di atas tanah tersebut juga tidak akan maksimal. Berikut adalah contoh
simulasi bagaimana air dan tanah memiliki peranan penting dalam pertanian yang tidak bisa dipisahkan. Para petani mengandalkan air sungai atau sumur resapan yang berada di dekat sungai sebagai sumber pengairan ladangnya. Namun demikian, banyak perusahaan atau pelaku industri yang mengakibatkannya dengan alasan memperkecil pengeluaran yang seharusnya dialokasikan untuk pengolahan limbah, bahan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Sudah dijadikan peraturan daerah untuk tetap menjaga baku mutu air sungai. Bahkan dengan pengelolaan limbah yang buruk, tidak jarang pelaku industri yang menyewa lahan pertanian untuk dijadikan lahan pembuangan limbah pabrik mereka dengan cara sisa limbah langsung ditimbun dengan tanah di atas tanah pertanian. Sebenarnya semua itu telah diatur dalam peraturan pemerintahan tentang AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan menurut PP nomor 27 tahun 1999 adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Tujuan adanya AMDAL adalah untuk menjamin adanya aspek pertimbangan lingkungan hidup secara rinci dalam proses perencanaan usaha atau kegiatan, serta sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan mengenai dampak usaha atau kegiatan. Dengan peraturan yang telah dibuat sedemikian rupa, seharusnya ada pengawasan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk membantu kegiatan pengolahan limbah pabrik secara rutin. Bila ada pelaku industri yang tidak mematuhi dapat diberikan sanksi yang tegas berupa penutupan sementara sampai dengan mereka memperbaiki sistem pengolahan limbahnya. Sebagai penutup, saya juga menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola limbahnya dengan baik dari lingkungan rumah tangga atau kebutuhan kehidupan sehari-hari maupun kehidupan lainnya. Kelompokkanlah sampah sesuai kategorinya supaya dapat memudahkan para petugas kebersihan untuk memilah dan memproses sampah tersebut nantinya, dan juga tidak menjadikan sungai sebagai tempat sampah. Sementara untuk para pelaku industri baik yang berskala kecil, sedang maupun besar, hendaknya tetap memperhatikan sistem pengolahan limbahnya karena semua saling berkaitan seperti efek bola salju. Jika hulunya baik, maka akan baik sampai ke hilir. Begitu juga jika hulunya tidak baik, maka akan berimbas sampai ke hilir. Karena cepat atau lambat dampak baik dan buruk yang akan kita rasakan sendiri. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.